Perjalanan Indonesiaku membawa kami ke salah satu provinsi terkaya di Indonesia, yakni Sumatera Selatan. Provinsi yang sebagian besar kontur alamnya merupakan dataran rendah ini adalah 5 besar penghasil tanaman kebun dan tani terbaik Nusantara. Sayangnya, Sumatera Selatan justru memiliki banyak sekali desa penghasil tanaman kebun dan tani yang kesulitan untuk menjual hasil bumi mereka. Salah satunya adalah Kabupaten Banyuasin. Lebih dari setengah jumlah desa di kabupaten ini masuk ke dalam daftar desa tertinggal dengan kondisi jalan yang memprihatinkan. Di Kecamatan Tungkal Ilir ini ada 14 desa dan 2 diantaranya adalah yang paling terisolir di Kabupaten Banyuasin. Kita akan ke sana dengan mobil double gardan dan kita akan melihat seperti apa kehidupan masyarakat di desa Kluang dan juga Bentayan di sana. Selengkapnya dalam Indonesia. Sejak awal berangkat, kontur tanah berbatu sudah menyambut kami. 10 km pertama, hanya terlihat pohon karet dan kelapa sawit di kiri kanan jalan. Jalan selebar 6 hingga 7 meter ini merupakan perlintasan utama warga untuk keluar masuk desa. Jalan ini juga menjadi lajur utama penghubung ke seluruh desa di Kecamatan Tungkal Ilir. Genangan air di badan jalan membuat kedua lajur semakin licin untuk dilalui. Padahal, perlintasan ini menjadi tempat lalu lalang warga untuk beraktivitas sehari-hari. Lebih dari 1.500 jiwa yang bermukim di Kecamatan Tungkal Ilir bergantung pada jalan ini. Pemirsa, sudah setengah perjalanan kami menuju ke Kluang dan juga Bentayan di sana. Dan kalau musim hujan kondisinya memang seperti ini. Mobil-mobil double gardan yang keluar masuk desa ternyata juga masih mengalami kendala seperti yang kita alami sekarang. Pak? Iya, Pak. Di sini ada berapa jalur yang bisa digunakan sama warga untuk keluar masuk desa? Cuma dua jalur rusak semua, Pak. 2 jalur? Itu rusak semua? Rusak semua. Satu jalur cuma numpang di PTP kan, satu jalur ini nah. Inilah keadaannya. Kalau jalan yang dibangun pemerintah ini? Ini, Pak. Ini jalan Pemda ini. Tapi kalau jalan yang dibangun perusahaan juga sama kondisinya kayak sama, Pak, kayak inilah. Kalau lagi hujan gimana kondisinya, Pak? Gimana caranya, Mas? Lebih parah lagi, Pak. Kondisinya. Berarti nggak ada yang nggak bisa. Mobil double lagi kayak ini lah. Apalagi mobil biasa kan. Tapi semua warga itu biasanya naik mobil? Cuma pakai motor, ya bisa pakai motor bisa. Ya, mentah-mentah sebaik ya. Tapi kalau hujan berarti nggak ada yang bisa? Nggak ada yang bisa. Sedangkan kering ini nggak hujan lagi nggak ada yang bisa. Setir kendaraan kami bermasalah. Pengemudi kami tidak bisa mengarahkan kedua ban depan ketika mobil melaju. Akibatnya, mobil double gardan ini harus kami parkir sini. Ternyata sambungan setir ke roda kendaraan kami terlepas. Setir harus disambung dahulu agar kami bisa melanjutkan perjalanan. Ada 2 jalan untuk menuju ke Desa Keluang, yakni jalan milik pemerintah Kabupaten Banyuasin dan jalan milik perusahaan yang membuka lahan perkebunan di sekitar desa. Kedua jalan ini berada dalam kondisi rusak. Bahkan, ketika air hujan merendam jalan, kondisi jalan bertambah licin dan menghambat aktivitas warga. Lumpur setebal 30 cm hingga 1 meter menjadi tantangan bagi siapapun yang hendak melalui jalan ini. Tak terasa, hari sudah malam. Namun, kami masih dalam perjalanan. Sudah 5 jam perjalanan, kami belum juga tiba di Desa Kluang dan juga Bentayan. Kondisi jalan ini masih menjadi satu-satunya kendala bagi kami untuk masuk ke dalam. Saat ini kendaraan kami mengalami kerusakan pada bagian setir ban dan
Sampai berapa lama lagi nih Pak kita ke dalam? Kira-kira setengah jam lagi ya. Setengah jam lagi ya. Setengah jam lagi. 30 menit yang telah kami bayangkan menjadi angan-angan belaka. Nyatanya, beberapa jam kemudian kami masih berada di tempat yang sama. Bahwa masyarakat benar-benar dalam kondisi yang sulit. Bahkan untuk berkunjung ke dusun yang berbeda di dalam satu desa saja, mereka harus melalui hambatan seperti ini. Jarak antar dusun di dalam desa Keluang bisa mencapai 1 hingga 2 kilometer. Jarak yang jauh membuat siapapun yang terjebak dalam kondisi ini seringkali kesulitan meminta bantuan orang lain. Seperti kami saat ini. Hujan deras membuat lumpur semakin mengental dan otomatis kendaraan kami semakin sulit melaju. Pemirsa, ini sudah 7 bahkan hampir 8 jam perjalanan untuk menuju ke desa Keluang. Saat ini sudah jam 8 malam. Kita mengalami kendala lagi dan saat ini ban kendaraan kami bahkan pecah. Kami nggak tahu bagaimana cara mengatasi kendala ini. Hari sudah malam, saat ini hujan juga masih turun dengan deras. Tadi sudah ditarik dengan kendaraan lain tapi belum bisa juga. Kita akan coba bagaimana cara nanti menyelesaikan masalah ini. Dengan bantuan lampu senter seadanya, warga membantu kami mengganti roda kendaraan yang pecah. Akhirnya, kendaraan kami dapat kembali berjalan untuk melanjutkan perjalanan. Desa Keluang bukanlah desa yang ramai dan padat penduduk. Sekitar 1.500 warganya terbagi ke dalam banyak dusun yang tersebar berjauhan. Perjalanan Indonesiaku membawa kami ke salah satu provinsi terkaya di Indonesia, yakni Sumatera Selatan. Provinsi yang sebagian besar kontur alamnya merupakan dataran rendah ini adalah 5 besar penghasil tanaman kebun dan tani terbaik Nusantara. Sayangnya, Sumatera Selatan justru memiliki banyak sekali desa penghasil tanaman kebun dan tani yang kesulitan untuk menjual hasil bumi mereka. Salah satunya adalah Kabupaten Banyuasin. Lebih dari setengah jumlah desa di kabupaten ini masuk ke dalam daftar desa tertinggal dengan kondisi jalan yang memprihatinkan. Di Kecamatan Tungkal Ilir ini ada 14 desa dan 2 diantaranya adalah yang paling terisolir di Kabupaten Banyuasin. Kita akan ke sana dengan mobil double gardan dan kita akan melihat seperti apa kehidupan masyarakat di desa Keluang dan juga Bentayan di sana. Selengkapnya dalam Indonesia. Sejak awal berangkat, kontur tanah berbatu sudah menyambut kami. 10 km pertama, hanya terlihat pohon karet dan kelapa sawit di kiri kanan jalan. Jalan selebar 6 hingga 7 meter ini merupakan perlintasan utama warga untuk keluar masuk desa. Jalan ini juga menjadi lajur utama penghubung ke seluruh desa di Kecamatan Tungkal Ilir. Disinilah saya tersadar bahwa masyarakat benar-benar dalam kondisi yang sulit. Bahkan untuk berkunjung ke dusun yang berbeda di dalam satu desa saja, mereka harus melalui hambatan seperti ini. Jarak antar dusun di dalam desa Keluang bisa mencapai 1 hingga 2 kilometer. Jarak yang jauh membuat siapapun yang terjebak dalam kondisi ini seringkali kesulitan meminta bantuan orang lain. Seperti kami saat ini. Hujan deras membuat lumpur semakin mengental dan otomatis kendaraan kami semakin sulit melaju. Pemirsa, ini sudah 7 bahkan hampir 8 jam perjalanan untuk menuju ke desa Keluang. Saat ini sudah jam 8 malam. Kita mengalami kendala